Jadi kalau teman-teman nanti tiba-tiba disuruh ngajar, perhatikan usianya. Kalau itu mungkin awal-awal PAUD, TK, ya masih wirogo. Mereka lebih menangkap kalau ada contoh konkretnya, diminta niru ini, niru itu, lebih gampang. Mulai bisa diceramahi, diberi materi, itu usia-usia 7-14. Filosofi yang kelima, namanya sistem Among. Sebenarnya semua konsepnya Ki Hajar tentang pendidikan, orang menyebutnya sistem Among. Sistem Among itu mendidik itu seperti kita ngomong. Jadi orang ngomong itu kan tidak sibuk menanamkan apa-apa pada yang dimomong, tapi lebih sibuk menjaga, merawat, mengawasi. Jadi nanti ada 3 istilah dalam tulisannya Ki Hajar tentang momong ini. Ada istilah momong, ada istilah among, ada istilah ngemong. Ini 3 istilah mungkin yang Jawa sudah akrab. Mungkin juga sering dipakai meskipun makna persisnya masih samar-samar. Kalau momong itu aktivitas mengawasi yang lahir dari kasih sayang. Ini namanya momong. Merawat, mengawasi karena sayang. Nah, ini namanya momong. Termasuk nanti menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini namanya momong. Beda dengan among. Kalau among itu penekanannya pada memberi contoh, memberi teladan, biar ditiru. Itu namanya among. Saya tak ngomong yang sopan, biar anak ini niru ngomong saya, ini namanya among. Yang ketiga, ngemong. Kalau ngemong ini mengoptimalkan potensinya tadi. Wah, anak ini kok pinter nyanyi. Tak fasilitasi biar dia nyanyinya tambah bagus. Ini ngemong. Kita terima minat, bakat, keinginannya, kemudian kita bantu untuk mengoptimalkan itu, ngemong. Makanya kadang-kadang ada istilah, kamu jadi kakak kelas yang ngemong ya sama adik kelas. Ngemong itu berarti bukan keinginan kita, target kita paksakan ke dia. Tapi terserahlah dia ingin apa, dia perlu apa, saya bantu. Nah, ini orang menyebutnya, kamu kakak kelas yang ngemong sama adiknya. Jadi kalau ngemong itu semacam mengawasi, melihat apa keinginan, minat, bakat, potensi, dan membantu semampu kita. Ini kalau pakai istilah bahasa Arab mungkin lebih masuk. Bedanya tarbiyah dengan taklim dengan takdib. Kalau tarbiyah itu seperti ngemong ini. Jadi kita mendidik dengan cara mengoptimalkan potensinya. Beda dengan taklim. Kalau taklim itu mungkin mirip ngomong tadi, menanamkan kebiasaan-kebiasaan, menanamkan wawasan-wawasan. Ini seperti taklim. Kayak semacam ini kan namanya taklim. Ini kalau bahasa Jawa mungkin ngomong, malam hari ini saya ngomong kalian. Sudah besar masih minta dimomong. Nah, ada lagi among. Kalau among itu mungkin mirip takdib ya. Kita menunjukkan teladan yang baik biar ditiru. Takdib itu makna letternya memberadabkan. Jadi pendidikan itu harusnya bisa menjalankan 3 fungsi ini. Fungsi momong, fungsi among, dan fungsi ngemong. Ya memang idealnya seperti ngemong, seperti tarbiyah.
kita kembangkan anak sesuai potensinya. Tapi dalam bagian tertentu ya kita perlu ngomong, kita perlu ngajari. Wong anak ini masih belum tahu banyak hal. Dan dalam bagian yang lain kita perlu among. Otaknya belum menangkap, biarlah dia meniru saja apa yang kita lakukan. Ini perlu among. Ini yang disebut sistem among. Jadi model pendidikan yang tidak memaksakan teori atau sekedar mentransfer konsep pelajaran, tapi juga mengoptimalkan potensi, mengaktualkan bakat dan minatnya, dan juga memberadabkan dalam tanda petik. Kita memberi teladan padanya bagaimana caranya menjadi manusia yang beradab. Oke. Baik, ini ciri filosofi pendidikan anak yang kelima. Kita masuk ke sistem among. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini filosofinya banyak. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Nanti kalau ada yang lepas-lepas bisa diulang. Yang keenam, filosofi pendidikan anak yang keenam, menurut Ki Hajar, pendidikan itu harus relevan dengan kehidupan dan nilai budaya anak. Jangan lupa anak-anak, adik-adik kita itu adalah generasi yang melanjutkan budaya tertentu. Dia punya konteks hidupnya sendiri, maka beri pendidikan yang relevan dengan konteks hidupnya, yang nanti melahirkan anak yang bisa kontributif, memberi kontribusi positif pada wadah budayanya. Jadi pendidikan jangan hal-hal yang kurang relevan untuk hidupnya. Karena kalau hal-hal yang kurang relevan, akhirnya biasanya hanya dihafalkan saja. Tidak tahu cara mengaktualkannya gimana. Maka didik dia dengan hal-hal yang memang yaitu hidupnya. Oh, dia orang Jawa, Indonesia, yang Muslim, yang jadi ini identitas-identitas budaya ini harus kita ketahui sehingga pendidikan yang kita berikan relevan untuk hidupnya. Saya khawatirnya adik-adik kita, anak-anak kita, pelajaran yang kita berikan tidak relevan sehingga dia tidak paham atau dia hafalkan saja. Sementara untuk hidup konkretnya dia ngambil referensi yang lain yang tidak jelas. Mungkin dari medsos, mungkin dari HP yang dia pegang. Karena Pak Guru ngomong apa sih ya? Tidak paham saya, wis pokoknya dihafalkan saja. Nanti keluar kelas, hilang sudah, tidak ada bekasnya. Dia ngambil referensi hidup dari yang lain. Ya kalau kebetulan referensinya Mobile Legend bisa gawat itu. Lahirnya pingin tawuran terus. Jadi ini yang sering kita lupakan. Ayo kalau istilahnya Paulo Freire dulu ya, ada pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah itu pendidikan yang saya terima itu kontekstual dan relevan dengan masalah yang aku hadapi di kehidupan nyata. Jadi keluar dari sekolah, saya punya banyak senjata untuk menyelesaikan problem yang aku hadapi. Jadi ini pendidikan yang relevan untuk hidup. Dan tentu saja yang relevan untuk hidup kita itu ya ada di balik budaya di mana kita hidup.
Yang Jawa ya ngertilah Jawanya, yang Indonesia ngertilah Indonesianya, mungkin yang agamanya Islam ya ngertilah keislamanmu. Pendidikan-pendidikan yang cocok, yang relevan, yang sesuai. Kalau istilahnya Ki Hajar nanti ada istilah niteni, niroke, dan nambahi. Niteni itu mengingat-ingat. Kemudian niroke itu meniru. Nambahi itu yang menambah. Di situ letaknya kreativitas. Jadi kita belajar, oh ternyata budaya kita itu seperti ini. Dititeni, diingat-ingat, kemudian kita hidupkan namanya niroke. Setelah itu kita kembangkan kreatif. Nah, di sini budaya kita akan hidup. Kalau bahasa Inggrisnya kita bisa melakukan continuity and change. Kita lanjutkan, tapi juga kita adaptasi, kita ubah sesuai zaman. Ternyata di masyarakat saya ada budaya yang namanya wayang misalnya. Dititeni, dipelajari, mungkin ditirukan, kita belajar tentang wayang. Bila perlu, nambahi, kita kembangkan. Wah, saya kalau ndalang ndak bisa Pak, tapi bikin program AI yang bisa ndalang, saya bisa. Kebetulan saya sarjana teknik komputer misalnya. Itu kan keren, besok ada wayang artifisial misalnya. Nah itu niteni, niroke, nambahi. Tapi kan tetap berawal dari pemahaman kita terhadap budaya dan nilai-nilai kita. Nilainya tetap dipegangi meskipun wadahnya beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi inilah filosofi pendidikan yang keenam yang diinginkan oleh Ki Hajar. Baik, saya lanjutkan lagi. Yang ketujuh, pendidikan itu tentu saja ya ndak hanya urusan akal, nanti jatuhnya intelektualisme tadi, rasionalisme yang hanya percaya pada akal saja. Tapi akal juga perangkat utamanya, tidak hanya yang fisik-fisik, yang materi-materi, nanti jatuhnya pada kemurkaan benda atau materialisme tadi. Pendidikan itu ya utuh, ya cipta, ya rasa, ya karsa. Ya cipta, ya rasa, ya karsa. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar itu ya daya pikirnya dikelola, rasanya dihidupkan, kreativitas psikomotoriknya dikembangkan. Inilah yang disebut humanisasi. Humanisasi itu proses menjadikan manusia sebagai manusia. Manusia sebagai manusia itu ya hidup tiga-tiganya. Cipta, rasa, dan karsanya. Orang kok hanya kognitif saja, tidak punya rasa, tidak punya karsa, dia hidupnya akan tadi mekanistik, rutinitas. Orang kok hanya hidup rasanya saja, akalnya tidak jalan. Kalau bablas nanti kalian mungkin menyebutnya halu. Atau baper, itu terlalu emosi. Tidak ada kendali rasionalnya. Hidup tidak ada kendali rasional juga berat. Atau kreatifnya luar biasa, tapi rasionalnya tidak jalan, rasanya tidak jalan. Kita menyebutnya ngawur. Tiga-tiganya harus berkembang. Jadi kreativitas dikendalikan oleh rasio dan rasa. Rasa yang diseimbangkan dengan rasio diwujudkan dalam kreativitas. Rasio yang diperluas dalam rasa dimanifestasikan dalam karsa.
tiga-tiganya harus utuh. Karena tiga-tiganya penting. Itu kalau dirangkum kadang pakai istilah akal budi dalam bahasa Indonesia. Para tokoh lama yang saya sebut tadi itu biasanya jarang pakai istilah akal saja, mesti ditambahi akal budi. Karena ini satu rangkaian epistem yang menggandeng antara daya rasional dan afektif, daya rasa yang tumbuh dari nurani, naluri. Makanya kita diminta 3 kata Ki Hajar, yo ngerti, yo ngeroso, yo ngelakoni. Ngerti itu paham, daya rasional. Ngeroso itu yo afeksinya jalan. Nuraninya hidup, daya empatiknya jalan. Dan yang ketiga, ngelakoni. Ngelakoni menjalankan. Makanya dalam tradisi kebatinan Jawa ada istilah ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Tuntasnya ilmu, utuhnya ilmu itu kalau sampai puncak laku. Tapi untuk bisa sampai laku tidak cukup hanya ngerti, tapi juga ada ngeroso. Ngeroso itu batin yang hidup. Mungkin lebih dekat kalau pakai bahasa Indonesia, daya empatiknya tinggi. Kalau ngerti itu daya rasionalnya tinggi. Kalau ngelakoni itu kesadarannya sudah muncul untuk menjalankan. Jadi ini jadi kunci nanti dalam hidup kita. Sekali lagi ini menegaskan seperti sering saya jelaskan, dalam hidup ini kita itu alat yang diberikan oleh Allah pada diri kita, tidak sekedar akal. Tapi ada banyak perangkat yang lain. Tidak sekedar untuk ngerti, tapi juga untuk ngerasa, juga untuk ngelakoni. Kita masih punya naluri, insting. Kita kan masih punya insting. Misalnya insting untuk kawin, itu kan naluriah. Insting menghindar dari bahaya, itu naluriah. Biasanya tidak pakai dipikir jelimet atau pelatihan-pelatihan, itu sudah ada dalam diri kita. Kalian pengen kawin kan tidak pernah kursus gimana caranya bisa pengen kawin kan tidak. Tiba-tiba muncul saja keinginan untuk menikah itu. Itu instinktif. Atau pengetahuan nurani. Kalau insting itu istilahnya naluriah. Kalau nurani itu berhubungan dengan empatik ngeroso tadi. Ini diperlukan biasanya untuk hubungan antar manusia. Orang Jawa itu kan sangat teliti, perhatian dengan hubungan sesama. Rumusnya ada di rasa. Kok ada peserta ngaji sudah banyak yang menguap bolak-balik, ngajine diteruske wae, itu kurang perasaan yang ngomong. Jadi mbok ya kalau sudah banyak yang ngantuk itu selesai saja. Itu ini ilmu rasa, nurani. Harus hidup. Belakangan ini saya melihat daya ngeroso, nurani yang hidup itu banyak berkurang. Karena kita mulai jarang berinteraksi langsung, kita interaksinya lewat medsos. Jadinya tidak kelihatan, tidak intim. Sehingga daya empatik kita banyak berkurang. Banyak yang dengan santainya misalnya mencela orang, dengan santainya ngomong jelek tentang orang, dengan santainya menjelek-jelekkan yang dia tidak suka. Dia tidak bisa memperhitungkan ini yang saya jelek-jelekkan sakit hati apa enggak ya. Kira-kira kalau saya dijelekkan kayak gitu, kira-kira saya manggel enggak ya, saya marah enggak ya. Karena daya empatiknya rendah, pertimbangan sakitnya orang lain, kecewanya orang lain, putus asanya orang lain karena fitnah kita, itu enggak masuk referensi kita. Ini namanya nurani kita enggak hidup.
Ada orang sakit, wah itu azab gara-gara kemarin itu. Itu berarti nurani kita tidak hidup. Jadi, maka di Jawa sangat dipentingkan. Makanya orang Jawa ada istilah yang agak ambigu itu kan. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Ngono ya ngono, ning aja ngono itu ya. Bahasa Indonesianya begitu ya begitu, tapi mbok ya jangan begitu. Ya. Marah ya marah, tersinggung ya tersinggung, tapi ya mbok ndak usah segitunya lah. Nah, itu berarti apa? Pinter-pinter ngerasa. Ndak sekedar pakai akal. Kalau pakai akal saja mungkin hidup ini jadi hambar. Ada orang minta misalnya, oh kamu bukan tanggung jawabku, ya minta saja sama orang tuamu. Kalau tidak punya orang tua, ya tanggungannya pemerintah. Jadi ini urusannya, iya benar begitu, jawabannya memang begitu, secara rasional. Tapi untuk momen ini kita mungkin perlu nurani, tidak sekedar rasio. Kita menyebutnya hati nurani. Ini yang mungkin kita perlu belajar lagi tentang ngeroso ini. Bagaimana kita bisa memperkuat daya empatik. Atau lebih dalam lagi, kalau di Jawa istilah ngelakoni itu tidak sekedar menjalankan, tapi berkonotasi juga dengan apa yang harus kita lakukan untuk menghidupkan kebenaran. Tidak sekedar mengaplikasikan, tapi juga menghidupkan kebenarannya. Menghidupkan kebenaran itu polanya macam-macam. Ada kalanya agak spiritual, agak berbau tirakat. Bagaimana kita menjauh sedikit dari kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Itu orang Jawa sering pakai istilah ngelakoni. Jadi menjalankan laku tertentu. Tapi intinya kita ini harus paket lengkap kalau belajar. Yo cipto, yo rasa, yo karso. Tidak dipilih salah satu. Karena hidup kita ini berkaitan dengan tiga-tiganya. Ini filosofi yang ke-7. Kita lanjutkan. Masih ada. Filosofi yang ke-8. Sekarang arenanya, medannya pendidikan. Ki Hajar punya istilah 3 pusat pendidikan. Ini pusat bukan berarti backingan ya. Sekarang kan istilah pusat itu, wow ini di backing oleh pusat. Maksudnya 3 sentral pendidikan. Selama ini kalau kita ngomong pendidikan kan arahnya selalu saja sekolah. Iya sekolah, cuma sekolah itu bagian kecilnya. Sentralnya pendidikan itu ada 3. Kalau di Ki Hajar ada keluarga, ada perguruan, ada pergerakan. Keluarga itu pendidikan informal. Kalau perguruan berarti sekolah, itu pendidikan formal. Kemudian pergerakan. Ya, pergerakan itu di tengah masyarakat dalam beraktivitas nyata. Kalau pergerakan itu berarti pendidikan non-formal. Jadi ada 3 ranah pendidikan itu. Ada informal, ada formal, ada non-formal. Dan ini perannya penting semua. Yang pertama keluarga. Keluarga ini penting untuk pendidikan budi pekerti dan unggah-ungguh laku sosial. Ini
paling dasar sudah. Kalau di sekolah mungkin hanya diberi teori-teori budi pekerti. Sementara untuk anak ini kan biasanya lebih diberi contoh dan ketemunya lebih banyak di rumah. Maka pendidikan budi pekerti itu dimulai di rumah, tidak nunggu sekolah. Berarti apa? Adik-adik kita, anak-anak kita itu sudah belajar sejak di rumah. Kalau kita tidak secara sengaja ngajari mereka, ya yang kita lakukan itu yang akan mereka serap jadi pelajaran. Karena sekolah yang paling awal itu ya keluarga. Nanti kalau dilanjutkan lagi ya paling dasar lagi dalam keluarga ya ibu. Ada yang bilang begitu, tapi ya secara umum tetap di dalam keluarga. Jadi ya meskipun ibunya sangat baik, kalau di rumah bapaknya misah-misuh terus ya sama saja anaknya belajar niru misuh dari bapak. Ya tetap semua anggota keluarga di rumah adalah guru bagi anak. Di rumah pendidikan budi pekerti. Kemudian di perguruan, di sekolah. Ya kalau ini wajar. Disinilah nambah ilmu, nambah wawasan. Jadi segala wawasan yang dia perlukan untuk hidup dapatnya di sekolah. Yang ketiga, pergerakan di tengah masyarakat. Di sini belajar dari pengalaman. Dalam pergerakan, dalam aktivitas bareng di tengah masyarakat, mungkin berorganisasi, mungkin bermasyarakat, itu dia belajar tentang bagaimana berinteraksi, bagaimana menguasai diri, bagaimana watak yang ideal, dan lain sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat. Jadi belajar di tengah keluarga, belajar di sekolah, belajar di masyarakat. Ini 3 wilayah sentra pendidikan. Berarti apa? Kalau mau membuat kebijakan-kebijakan pendidikan, ya harus memperhatikan 3 wilayah ini. Kok ada Pak sekarang anak-anak yang masih SMP berani begal, berani kelitih? Dari mana kemampuan, wawasan, cara pandang, tindakan itu muncul dalam dirinya? Yang ngeceknya di 3 wilayah ini. Keluarganya bagaimana? Sekolahnya mengajarkan apa? Masyarakatnya memperlihatkan apa yang dia tiru dalam pengalamannya. Nanti solusinya ya dari 3 itu. Keluarga harus dibenahi seperti apa, kurikulum harus diubah bagaimana, tata hidup, tata masyarakat harus diatur ulang seperti apa. Ini kalau ingin lebih utuh menggarap anak-anak, karena wilayah kerjanya 3 ini. Ya mungkin selama ini fokusnya lebih banyak di sekolah. Ya memang sekolah salah satu bagian yang vital. Tapi kadang di sekolah diajari apa, nanti pulang ke masyarakat, di tengah masyarakatnya kayak gimana. Di rumah orang tuanya kayak gimana, itu biasanya lebih berpengaruh. Atau orang tuanya tidak peduli, masyarakatnya tidak ambil peduli. Yang penting anakku sekolah, ya wis, misalnya prinsipnya hanya itu saja ya. Kadang-kadang kita kecolongan, kemudian kaget. Ini loh masih SD kok sudah bisa begitu misalnya. Masih SMP kok sudah berani itu. Nah, ini pentingnya kita lihat 3 ranah ini. Ini akarnya. Baik, inilah tripusat, trisentral pendidikan. Kita lanjutkan lagi, ini yang ke-8. Yang ke-9, ini hubungannya dengan prosesnya pendidikan. Ki Hajar punya istilah trikon.
Saya agak cepat ya. Kalau yang bagian trikon ini sudah dulu di Ki Hajar yang awal. Pendidikan itu harus kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu itu ya harus ada blueprintnya. Dilakukan secara terus-menerus berlanjut. Kita rancang secara utuh, tahap demi tahapnya untuk mencetak generasi yang luar biasa. Ini namanya kontinu. Jangan gonta-ganti blueprint terus. Nanti baru jalan ganti aturan, baru jalan ganti aturan. Tidak jadi terbentuk-bentuk nanti. Jadi prinsip pertama kontinu. Insya Allah ya semua konsep baik lah. Konsep-konsep kurikulum, konsep-konsep pendidikan itu kan antara yang baik dan yang baik. Tinggal kita pilih yang paling cocok, paling relevan saja untuk kita. Yang kedua, konsentris. Konsentris itu harus sesuai dengan budaya dan nilai-nilai kita. Jadi nilai kebangsaan, nilai kebudayaan itu namanya konsentris. Ini hubungannya dengan tadi, jangan sampai pendidikan itu lepas dari konteks hidup yang dididik. Yang ketiga, konvergen. Konvergen itu harus dikembangkan sedemikian rupa agar kita tidak ketinggalan, setara dengan kualitas pendidikan yang lain, termasuk dengan negara-negara maju. Ini namanya konvergen. Cuma selain konvergen ya harus kontinu dan juga konsentris. Mungkin selama ini yang banyak jadi perhatian aspek konvergennya. Kita harus maju, kita harus setara, kita harus tanding dengan negara barat dan lain sebagainya. Saatnya kita mulai berpikir kontinuitasnya. Rencana jangka panjangnya. Kalau memang menginginkan misalnya 2045 memang lahir Indonesia emas, lalu ada tahapan sampai 2045 dari dunia pendidikannya seperti apa. Kemudian konsentris, sisi-sisi kebudayaan, nilai-nilai kebangsaan yang harus kita tanamkan dalam generasi muda. Jangan sampai mereka tidak paham identitasnya sendiri. Baik, jadi ini tentang proses kelembagaannya. Ada filosofi kontinu, konsentris, dan konvergen. Yang ke-10, ini ciri kedua tadi, kodrat pendidikan anak. Nah, kalau tadi ada yang tanya kodrat, yang dimaksud kodrat itu seperti apa sih Pak? Ya pendidikan sesuai kodratnya anak. Nanti Ki Hajar membagi 3. Masa kanak-kanak, masa pertumbuhan pikiran dan jiwanya, dan masa pembentukan budi pekerti dan kesadaran sosial. Masa kanak-kanak itu 1-7 tahun. Masa pertumbuhan jiwa dan pikiran 7-14. Terbentuknya budi pekerti kesadaran sosial 14-21. Kelihatannya yang ngaji malam hari ini banyak yang sudah telat. Banyak yang di atas 21 ini. Pak, saya sudah 21 lebih tapi kok belum terbentuk Pak. Ya sekarang kamu mulai lagi dari 0 saja. Seperti ini kayak masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu kinder periode. Kinder artinya anak ya, ini bahasa Belanda. Kinder periode itu masa kanak-kanak. Model pendidikannya yang cocok istilahnya wiraga, berhubungan dengan aktivitas fisik lebih banyak.
Cara mendidiknya diberi contoh, dibiasakan. Jadi ini untuk anak-anak 1-7 tahun. Dari PAUD sampai mau masuk SD. Ini sebaiknya mereka diberi contoh-contoh, jangan diceramahi yang ruwet-ruwet, tidak ngangkat. Jangan diberi materi ngaji filsafat, tidak nyambung. Jadi beri contoh saja, dibiasakan. Ini kelihatannya simpel, tapi justru terbangunnya watak dan karakter diawali dari sini. Karena kesan masa kecil itu biasanya membekas. Yang kedua, umur 7 tahun sampai 14 tahun. Intellectually periode. Ini periode intelektual, akalnya mulai jalan. Model mendidiknya Wiromo. Ini sebenarnya istilah-istilah dari pendidikan tari. Wiromo itu pemahaman tentang irama, ritme, dinamika hidup. Kalau bahasa yang lain tadi ya sunnatullah. Nah, di usia ini memang lebih efektifnya diajar, diberitahu, dijelaskan, diceramahi, tidak masalah. Jadi Wiromo itu kita jelaskan dia sain itu kan isinya hukum alam sunnatullah. Di usia ini saatnya dia memahami ritme hidup, kemudian bergerak secara selaras. Jadi di sini kita ajar ketertiban. Kita ajarkan bagaimana hidup yang disiplin. Nah, ini level 2. Anak-anak mungkin SD sampai awal SMP mungkin kalau sekarang ya. Puncaknya ini mungkin era-era SMA sampai kuliah. Ini era terbentuknya budi pekerti dan kesadaran sosial. Socially period. Ini disinilah dibangun wiroso. Wiroso itu bagaimana dia menghayati hidupnya. Ini yang aspek ngeroso tadi. Bagaimana dia mulai mampu memaknai bergaul dengan orang lain. Bagaimana budi pekertinya terbentuk, wataknya terbentuk. Yang tadi kita sebut empatik, nuranik, dan lain sebagainya, dibangunnya di fase ini. Kalau fase-fase sebelumnya agak sulit. Jadi mungkin nalarnya belum tumbuh, tapi di fase ini sudah. Tidak sekedar harus diajari, tapi dia mulai mengalami banyak hal dalam hidup, dia mulai menghayati dan menyimpulkan. Di usia-usia kalian sekarang itu kan kalian sudah mulai, oh ini bagus, ini jelek, saya cocok dengan ini, saya tidak cocok dengan ini. Itu kan usia-usia kalian ini. Mulai berlatih wiroso. Wirogo, wiromo, wiroso. Ini 3 basic, 3 dasar kodrat pendidikan yang harus kita perhatikan. Jadi kalau teman-teman nanti tiba-tiba disuruh ngajar, perhatikan usianya. Kalau itu mungkin awal-awal PAUD, TK ya masih wirogo. Mereka lebih menangkap kalau ada contoh konkretnya, diminta niru ini, niru itu, lebih gampang. Mulai bisa diceramahi, diberi materi, itu usia-usia 7-14. Mulai bisa dilepaskan untuk berinisiatif, untuk kreatif, menghayati makna hidup, kita tinggal mengawasi. Itu di yang ketiga ini, wiroso. 3 inilah nanti yang jadi inspirasi untuk kita membaca ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani.
Anak-anak di usia paling awal itu mungkin lebih butuh ing ngarsa sung tulodo. Kita tunjukkan dan mereka meniru. Di usia pertengahan, ing madya mangun karso, kita bikin kreativitas sebanyak mungkin untuk menambah wawasannya. Yang ketiga, kalau mereka sudah cukup wawasannya, sudah bisa menghadapi hidup secara mandiri, kita mundur. Tutwuri handayani, kita awasi sambil kita berdayakan dari belakang. Jadi inilah kodrat pendidikannya anak.